Ah, wes. Wes kowe wae. Pel tompel kowe yan bayan tompel. Kowe ngomong iki apa iki sing arep dirembug dina iki apa iku nek lurahe sing ngomong iki kok malah kabeh do golek obat ki engko. Baiklah. Mohon maaf saya akan mewakili Pak Lurah. Baik, silakan. Memang saya sebagai lurah perlu ada yang mewakili. Maka saya serahkan panjenengan sebagai wakil untuk mewakili saya sebagai lurah. Sebab memang lurah jangan sampai bicara sendiri, perlu ada yang mewakili. Mengingat panjenengan sudah siap mewakili, maka silakan mewakili saya sebagai lurah. Aku juga ikut pusing ini, Bah. Ya sudah begini bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Bahwa pada hari ini kita langsung saja to the point. Maka dari itu kita harus mentargetkan supaya Desa Bangun Jiwo ini bisa memenangkan lomba 3K itu. Ada kebijakan dari Pak Lurah, kita akan bangun Desa Bangun Jiwo ini sebagai desa yang metropolitan supaya kita bisa menang. Lah terus intinya metropolitan ki piye? Nanti pokoknya kita semua harus ganti itu tanaman yang asli dengan tanaman-tanaman yang bisa bercahaya. Kok tanaman asli diganti tanaman sing ngurep ki? Tanduran diobong ngono apa piye? Bukan begitu, Mbak. Kayak kota-kota metropolitan itu kan banyak sekali gedung-gedung bercahaya. Artinya nanti kita bikin pohon-pohonan yang kita aliri listrik sehingga bisa menyala semua. Oh, pendok kesetrum. Maksud saya begini, Mbak. Aduh sulit deh. Ini sulit banget ini untuk menjelaskan pada si Mbak ini. Maksudnya kita kan banyak sekarang di kota-kota itu. Itu pohon-pohon yang tidak sungguhan. Itu terbuat dari plastik dan sebagainya. Itu lebih awet. Kita tidak perlu memelihara, menyirami, memupuk dan sebagainya. Tetapi tetap kalau siang kelihatan rindang, kalau malam bisa menyala. Aku ras setuju le. Loh kok tidak setuju bagaimana? Sebab engko nek wit-witan kuwi do ditegori. Iki mengko rawureng bakale awake dhewe akeh ancaman bahaya sing bakal menerpa ning Desa Bangun Jiwo. Aja kaya ngono, wit-witan ki penting. Kuwi sebab apa kuwi ya dadi paru-parune awake dhewe. Sebab ya wit-witan kuwi sing nyaring udara supaya kita menghirup udara yang bersih. Apa meneh jaman saiki polusi sak nggon-nggon. Wit-witan saya dibutuhke. Lah kok malah mbok tegori ki piye? Ini demi memenangkan lomba, Bah. Jadi Simba harus tahu bagaimana apa itu? Alah teng pecotot apa itu? Prioritaskan. Nah, kayak begitu, waduh. Sulit amat sih ya. Nah, itu. Bagi cocok. Saya juga setuju ya. Sebab kalau kita menang, kita akan semakin terkenal. Setelah desa kita terkenal, nanti akan kita proklamirkan sebagai desa wisata. Kalau desa wisata ini nanti banyak dikunjungi orang, akan meningkatkan kesejahteraan warga. Dari itu maka saya sepakat sekali supaya kita harus targetkan untuk bisa menang. Maka dari saya setuju sekali supaya kita bentuk Desa Bangun Jiwo menjadi desa metropolitan. Nah, itu menurut pendapat saya. Nah, terserah. Pokoknya aku ora setuju. Sebab apa? Nggon omahku pekaranganku ki amba wit-witane pirang-pirang. Aku ora lila wit-witan sing tak openi ibarat wiwit bayi tak tandur. Ana sing wit-witan kuwi warisane mbah-mbahku nganti gede-gede. Nek kon negara ora lila. Aduh, kalau begitu Simba tidak mengikuti program dari Bapak Lurah. Kalau tidak mengikuti program sama juga melakukan pembangkangan. Itu sama juga Simba tidak kompak dengan kebijakan kami. Wes terserah, arep lokke piye terserah. Pokoknya aku moh nek kon nekat ngono wis terserah arep lakokke lakokno. Godhong waru aku ra melu-melu. Suradira Jayaningrat lebur dening Pangastuti.
C7 meloncat jauh sekali itu, kayak kungfu dia. Ya sudahlah Pak, ini begini Pak, kita kurang satu orang tidak masalah, tetap kita jalankan. Betul Mas Parjo? Betul sekali. Pokoknya program ini harus kita jalankan supaya nanti dengan lomba 3K ini menjadi titik awal untuk pembangunan bangun jiwa dan sekaligus mensejahterakan rakyat. Nah betul sekali. Ya sudah, mari rapat kita selesaikan. Ini di dalam sana sudah tersedia berbagai makanan. Mari kita bersantap bersama. Mari, monggo. Mari, marilah kita makan. Wes Fred, pilih. Ora usah nganggo babi bu sesuai perintah Mas Parjo. Langsung kita hancurkan, kita habisi. Oh ngono, siapke wadung, geraji dan sebagainya, semua pepohonan kita tumbangkan. Mbah Sidik ben kapok mereka menjadi sumber kekalahan. Ya nek ngono lek tandangi wae. Syadan ketika itu para warga sudah memenuhi pekarangan Eyang Sidik Wacono. Mereka hendak menghancurkan seluruh isi pekarangan. Namun ketika alam hendak bersaksi datangnya pun tanpa permisi. Mendadak di langit mendung hitam menggelayut luar biasa, gelap gulita, seketika turun hujan tiada kara. Bangun jiwa terlanda banjir dan tanah longsor. Jerit tangis para warga menjadi korban. Banjir! 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 Ayo banjir! Banjir! Mas Parjo, ada apa Bret? Seluruh desa hancur. Hanya tempat Mbah Sidik Wacono yang masih utuh. Tidak longsor sama sekali dan justru juga tidak ada pepohonan yang roboh. Bahkan juga tidak terlanda banjir karena memang tanahnya agak tinggi. Berarti Mbah Sidik ini memang sakti ya. Fred, tidak ada manusia sakti di dunia ini yang mampu melawan kehendak alam. Jadi sebenarnya inilah peringatan bagi kita semua. Betul Mbak Siti. Saya ikut prihatin menyatakan bela sungkawa terhadap seluruh warga yang menjadi korban bencana ini. Di sisi lain Mbah, saya mengajak semuanya untuk mengambil hikmah dari bencana yang kita terima. Ini merupakan peringatan dari Sang Maha Pencipta. Bagaimana supaya kita semua, terutama seluruh anak bangsa, mulai menyadari supaya segera mengendalikan diri dari segenap keserakahan. Karena keserakahan kita yang menghantar tindakan kita keliru, mengatur perilaku alam, bahkan mengeksploitasi perilaku alam. Padahal alam punya hukumnya sendiri. Alam punya aturannya sendiri. Alam punya jalannya sendiri. Ketika manusia jumawa, sombong ingin mengatur perilaku alam, justru disitulah sebenarnya manusia telah terjebak kepada pintu mara bahaya. Maka di balik keprihatinan ini mari kita sadari ini sebagai peringatan dari Yang Maha Pencipta. Semua harus sadar bahwa jeritan rakyat adalah jeritan alam. Suara rakyat adalah suara alam. Ketika para pemimpin tidak mau mendengarkan jeritan rakyat, maka alam pun akan bergejolak. Dan siapa lagi yang akan menerima menanggung beban derita? Tiada lain adalah para rakyat-rakyat ini. Maka sekali lagi, di balik hikmah ini, kita harus tetap bagaimana selaku pemimpin-pemimpin di atas sana mengayomi, melindungi, bukan hanya melindungi rakyat, tetapi melindungi alam, melindungi lingkungan, melindungi NKRI baik secara fisik maupun secara batiniah. Keberagaman kita lindungi bukan sebagai sumber permasalahan, tetapi keberagaman kita lindungi sebagai kekuatan atau potensi yang membentuk negara kesatuan Republik Indonesia yang menuju kepada kemajuan dan kehidupan yang sejahtera. Itu semua yang harus kita lakukan. Maka sekali lagi, kalau kemudian bangsa ini tidak segera sadar, tidak segera berserah diri, mohon ampunan atas segala kekeliruan, penyimpangan, dan keserakahan yang terus berlanjut, maka
kami atau kita tidak akan bisa berharap lain. Karena nanti ketika suara manusia tidak didengarkan, maka suara alam yang akan menyuarakan. Semoga kita semua diberi ketabahan, kekuatan, kita lanjutkan perjalanan bangsa ini. Jangan surut. Hikmah dari bencana alam justru akan memperkuat kita semua di dalam menjalani proses hidup kehidupan, baik individu maupun sosial maupun sebagai bangsa dan negara. Ini Mbah. Betul Mas Roy. Saya setuju sekali terhadap apa yang disampaikan Mas Roy. Kita harus semangat, kita harus menatap masa depan dengan optimisme supaya benar-benar agar datang hari esok.